Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heldina Bila Syabania, NPM 2208260089. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk blok psikiatri, yaitu adalah gangguan depresi. Jadi gangguan depresi itu apa sih? Gangguan depresi adalah gangguan suasana hati ataupun mood disorder yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, perasaan, serta aktivitas sehari-hari dan berlangsung lebih dari 2 minggu berturut-turut. Kemudian, adapun penyebab dari gangguan depresi ini itu bisa dari faktor biologis, genetik, ataupun psikososial. Contoh dari faktor biologis itu apa? Contohnya itu ada gangguan dari neurotransmitternya. Bisa juga gangguan dari korteks prefrontal ataupun dari hipotalemik pituitary adrenalnya. Kemudian di sini juga bisa disebabkan karena faktor genetik. Faktor genetik ini bisa jadi ada riwayat keluarga yang mengalami gangguan psikiatri. Kemudian bisa juga psikososial. Contohnya kayak adanya faktor ekonomi ataupun ada faktor tekanan berlebihan dari lingkungannya. Kemudian adapun gambaran klinis dari gangguan depresi ini, kita bisa memberikan singkatan yaitu CGCAPS. Jadi CGCAPS itu apa aja? Yang pertama ada sleep, yaitu ada gangguan tidur. Kemudian ada interest, kehilangan minat. Kemudian ada guilty atau merasa bersalah. Energi itu mudah lelah. Kemudian ada concentration. Jadi orang yang mengalami gangguan depresi ini sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian ada appetite atau gangguan dari nafsu makannya, atau nafsu makannya bisa jadi menurun. Kemudian ada psychomotor retardation, ada gangguan dari psikomotornya, ataupun mungkin bisa gerakannya melambat, ataupun ada gangguan gerakan lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada keinginan atau ide untuk bunuh diri. Jadi dari CGCAPS ini gejala utamanya terdiri dari 3, yaitu selebihnya adalah gejala tambahan. Gejala utamanya apa aja? Yang pertama ada mood depresif, yaitu seorang pasien datang dengan wajah murung, rasa sedih berlebihan. Nah, itu juga salah satu gejala dari mood depresif. Kemudian ada anhedonia, itu kehilangan minat, dan terakhir mudah lelah. Terus gimana sih caranya untuk menegakkan diagnosis dari gangguan depresi? Kita bisa menggunakan kriteria diagnosis dari PPDGJ 3. Dia itu ada 4, ada episode depresi ringan, kemudian ada episode depresi sedang, kemudian ada episode depresi berat dengan gejala psikotik dan tanpa gejala psikotik. Untuk episode depresi ringan, dia itu ada 2 gejala utama ini, kemudian ditambah 2 gejala tambahan yang ini. Kemudian ada episode depresi sedang, dia itu ada 2 gejala utama, kemudian ditambah 3 gejala tambahan. Dan semuanya ini minimal 2 minggu. Kemudian ada episode depresi berat. Episode depresi berat ini ada 3 gejala utama ditambah 4 gejala tambahan. Kemudian yang membedakan 3 dan 4 ini hanya di gejala psikotiknya. Yang satu tanpa gejala psikotik dan yang satu dengan gejala psikotik. Gejala psikotik itu contohnya apa? Seperti berhalusinasi, dia itu seperti mendengar ada suara-suara, ataupun dia merasa ada yang mengikuti, atau dia seperti ada melihat bayangan-bayangan. Itu adalah contoh dari gejala psikotik. Nah, gimana sih cara membedakan gangguan depresi dengan gangguan bipolar tipe depresi? Cara membedakannya adalah dari episodenya. Kita bisa menanyakan nanti ke pasiennya, misalnya seorang pasien datang dengan keadaan murung, kemudian merasa sedih berlebihan. Kita tanyakan sebelumnya untuk episode manik, karena di bipolar itu kan ada ada tipe depresi dan ada tipe manik. Kita tanyakan sebelumnya gimana, untuk banyak bicara enggak,
kemudian aktivitasnya berlebih nggak, ada ngerasa senang berlebihan nggak, kan itu termasuk ke dalam gejala dari tipe manik. Kalau misalnya nanti pasiennya mengatakan tidak ada, berarti tegak diagnosis di gangguan depresi. Dan kalau misalkan pasien mengatakan ada gejala tersebut, ada gejala banyak bicara, aktivitas berlebih dan yang lainnya, itu masuk ke dalam gangguan bipolar tipe depresi. Kemudian gimana sih cara membedakan episode depresi berat dengan gejala psikotik dengan skizoafektif? Kita dapat melihat dari sini. Kalau misalnya episode depresi berat dengan gejala psikotik, dia itu depresi dulu baru gejala psikotik. Sedangkan skizoafektif dia gejala psikotik dulu baru afek kemudian terakhir. Kemudian kita masuk ke fase pengobatan depresi. Fase pengobatan depresi ini ada 3, ada fase akut yaitu 6-8 minggu, kemudian ada fase lanjutan 4-6 bulan, dan faktor maintenance selama 1 tahun. Kemudian tata laksananya kita bisa kasih farmakoterapi antidepresan, contohnya adalah golongan trisiklik yaitu amitriptilin 25 mg 3 kali 1, kemudian bisa SSRI, contohnya adalah sertralin 50 mg 1 kali 1, kemudian fluoxetine 20 mg 1 kali 1. Kemudian psikoterapinya apa aja, bisa CBT atau cognitive behavioral therapy. Jadi ini untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari diri pasien tersebut. Kemudian ada interpersonal terapi, itu untuk lingkungan sosialnya. Kemudian supportive psikoterapi. Supportive psikoterapi ini sangat penting karena dukungan dari lingkungan, keluarga dan teman dekat contohnya. Untuk prognosisnya itu ada bervariasi. Prognosisnya itu baik kalau misalnya dia itu cepat ditangani, kemudian respon terapinya juga baik dan dukungannya kuat. Kemudian prognosisnya bisa sedang kalau perbaikannya lambat dan stresornya itu masih ada. Kayak mungkin masih ada faktor stresor psikososial atau faktor lingkungan yang dapat memperberat dari depresi ini, masih ada. Kemudian prognosisnya buruk apabila dia itu mudah kambuh dan risiko bunuh dirinya itu juga lebih tinggi. Adapun komplikasi dari gangguan depresi ini, pertama adalah disfungsi kognitif, kemudian dia juga menyebabkan penurunan fungsi sosial dan akademik. Kemudian ada risiko bunuh dirinya juga meningkat, dan seseorang yang mengalami gangguan depresi ini juga bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan zat atau narkoba. Adapun patofisiologi singkat dari gangguan depresi itu, pertama, ketidakseimbangan neurotransmitter. Pada saat seseorang mengalami depresi, neurotransmitternya ini terganggu, terutama pada serotonin. Serotoninnya ini meningkat. Kemudian neurotransmitter lain yang terganggu juga bisa dopamin, norepinefrin dan asetilkolin. Tapi yang paling utama ini serotoninnya meningkat, dopaminnya menurun. Kemudian ada disfungsi dari aksis HPA atau hypothalamic pituitary adrenal. Jadi kalau misalnya ada gangguan dari HPA ini, terjadi pula lah gangguan dari hormon stres yaitu hormon kortisol, sehingga menyebabkan stresnya meningkat dan terjadilah gangguan depresi tadi. Kemudian juga bisa disebabkan karena adanya perubahan struktur otak ataupun adanya respon inflamasi sistemik yang meningkat. Baik, mungkin cukup ya untuk penjelasan dari gangguan depresi. Saya mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.